Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang bertemakan pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Dosen pengampu Dr. Tri Astuti Haryati M.Ag. Yang beranggotakan kelompok yang pertama ada Widya Sintianing Putri NIM 3520000. Yang kedua ada Saikoh Mufail Ilmi 3520095. Yang ketiga ada Riza Adlan Saputra 3520100. Yang keempat ada Eva Lailatul Fitriana NIM 3520103. Latar belakang Ibnu Bajjah. Nama asli dari Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid. Pada abad pertengahan, Ibnu Bajjah dinamai oleh orang Eropa yaitu dengan nama Avempage. Ibnu Bajjah lahir di Zaragoza pada abad ke-11 Masehi. Tetapi tahun Ibnu Bajjah merupakan seorang filosofis, ia juga menjadi seorang sains yang bisa menguasai beberapa ilmu pengetahuan, diantaranya kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Ibnu Bajjah juga sangat aktif dalam dunia politik. Dia juga dinamis dalam. Yang kedua yaitu pemikiran Ibnu Bajjah. Ada beberapa pemikiran Ibnu Bajjah, diantaranya yaitu 1. Metafisika ataupun ketuhanan. Dapat dikatakan bahwa gerakan alam atau massa itu terbatas, didorong oleh akal, atau bukan dari alam itu sendiri. Yang tidak bergerak adalah akal, tetapi secara alami bisa bergerak tetapi tidak bergerak sendiri. Akal adalah Allah yang Al-Farabi, seperti yang dikatakan Ibnu Sina, yaitu akal, akil, dan makul. 2. Ada jiwa. Jiwa adalah kekuatan pendorong umat manusia. Jiwa tergerak ada 2 alat, yaitu alat fisik dan alat mental. 3. Materi dan bentuk. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan aktif oleh Ibnu Bajjah dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan umum, sedangkan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan akal sehat dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan khusus. 4. Akal dan makrifat pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal adalah bagian terpenting yang dimiliki manusia. Bagian ilmu sejati dapat diperoleh melalui akal. Kita dapat mencapai kekayaan dan membangun kepribadian. Ibnu Bajjah percaya bahwa orang dapat mencapai puncak makrifat dan berpadu dengan akal faal, kecerdasan akli, tadi telah mampu meningkatkan kerendahan hati dan untuk masyarakat, dan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya. Yang kelima yaitu akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan-perbuatan manusia kepada 2 bagian. Yang pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif nafsi dan hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Bagian kedua adalah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang khusus dan kemajuan yang yang keenam yaitu politik atau teori pemerintahan. Pandangan politik Ibnu Bajjah sebagaimana Farabi dalam buku Ara Ahl al-Madinat al-Fadilat. Ibnu Bajjah juga membagi negara menjadi negara utama, al-Madinat al-Fadilat atau sempurna, dan negara yang tidak sempurna, seperti negara jahilah, Romawi, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu manusia uzlah yang dikemukakan oleh Ibnu Bajjah bukanlah filosofi manusia, melainkan tetap juga berhubungan dengan masyarakat. Hanya saja ia selalu bisa menguasainya serta bawa hawa nafsunya dan tidak terbawa oleh arus keburukan-keburukan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu teori Istishhal, kontak intelektual dengan Tuhan. Dalam Risalatul Istishhal, Ibnu Bajjah membagi manusia dalam 3 golongan, yaitu kaum awam, al-jumhur, an-nuzhar, kaum khawas atau kaum kecendekiawan,
soal-soal yang masuk akal. Barulah kemudian mereka berhubungan dengan alam nyata. Adapun kaum yang berbeda banyak amat adalah mereka yang berhubungan langsung dengan segala yang masuk akal. 3. Konsep insan mutawahid Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah mengatakan bahwa orang-orang mutawahid sebagai nawabit, yang berarti orang-orang yang sempurna dalam hidup di kota yang tidak sempurna. Para nawabit dikatakan sebagai manusia penyendiri atau yang disebut dengan al-mutawahid. Penyendiri itu juga dapat diartikan sebagai suatu cara seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, karena al-mutawahid dapat dikatakan sebagai wujud manusia pesimis atas kondisi sosial dan juga egois yang hanya mementingkan kehidupan pribadinya saja, bukan tujuan kebaikan bersama. Pada zaman modern, mutawahid dapat dilihat sebagai kelompok sosial yang memiliki kemampuan teoritis yang baik, namun justru terkucilkan. Ketersaingan ini dikarenakan pola hidup dunia modern yang serba materialis, yang menyebabkan pandangan dunia ideal mereka tidak dapat direalisasikan, sehingga kebahagiaannya hanya sebuah teoritis semata. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.